Mami Papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan Mami Papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetap semangat dan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Selamat beribadah. Selamat pagi Bunda Deni. Selamat pagi Bunda Okta. Apa kabarnya Bunda? Luar biasa. Bagus ya, luar biasa. Oke. Sekarang kita sapa adik ya Bunda yuk. Iya Bunda. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Ya, semoga hari ini kita selalu dengan sukacita ya adik-adik. Iya Bunda, kita juga harus sukacita. Adik-adik di rumah juga harus sukacita, bergembira. Tidak ada yang bersedih, nggak ada yang menangis ya. Ya, sekarang supaya kita sukacita, supaya kita semangat, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Apa Bunda? Big or small. Ayo semua bangkit Ayo semua berdiri. bangkit berdiri. Semangat ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik bagaimana? Lagu tadi udah buat adik semangat belum? Pasti Bunda, Iya, Bunda aja lagunya semangat. Iya. Nah, sekarang kita masih tetap berdiri. Kita mau bernyanyi apa Bunda? Kita menyanyi satu pujian yaitu Mars Mars Pelkat PA. Dengan sikap yang baik ya adik-adik. Oke. Mari kita nyanyikan lagu Mars PA. Doa
kita akan mulai ibadah dan kita akan memulai dengan berdoa dulu. Sikap berdoanya gimana ya Bunda ya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat. Nafas kehidupan Kau berikan buat kami semua. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh hadir dan boleh beribadah bersama-sama dalam IMPA hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah IMPA hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau memberkati hamba Bunda Deni, Bunda Okta, dan juga Bunda Meta yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan tetap memberkati setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita sudah berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu baru ya Bunda ya. Iya. Lagu apa ya Bunda? Kita menyanyi satu dari Kidung Ceria adik-adik ya. Lagunya lagu baru. Kita akan ulang 2 kali Bunda ya. Judulnya Kamu Dipanggil, Kidung Ceria 220. Adik-adik bisa lihat ya di tulisannya di bawah ini. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Iya. Ayo kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Ulang lagi sekali Bunda. Siap Bunda. Kamu dipanggil, Tuhan memanggil, jawablah panggilannya, supaya kamu ikut jejaknya, suri teladannya, ikutilah. Nah, adik-adik sekarang duduk yang manis, siapkan hati adik-adik, dan siapkan Alkitabnya adik-adik, karena kita mau apa Bunda? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Meta. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada sukacita? Pasti ada dong. Nah adik-adik, hari ini pembacaan firman akan dibawakan oleh Bunda Meta. Nah sebelum masuk ke dalam pembacaan firman, ayo siapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Jika sudah, duduk yang manis, duduk yang rapi. Sudah? Nah, sebelum masuk ke bacaan firman, kita berdoa dulu. Ayo sikap berdoanya bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas pagi dan hari yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bunda Meta. Kiranya firman yang akan disampaikan menjadi teladan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Tuhan Yesus, berkati hamba sebagai pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang hamba sampaikan merupakan apa yang seharusnya hamba sampaikan sesuai dengan isi dari Alkitab-Mu. Hamba juga berdoa untuk anak-anak layan, kiranya mereka menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang takut akan Tuhan, sehingga firman yang akan mereka dengar pada pagi ini dapat mereka terima dan dapat mereka teladani. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini diambil dari
kitab 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Adik kelas kecil dan adik kelas tambung baca bersama Bunda, dan adik kelas TK dapat minta bantu mama papanya untuk membacakannya. Bunda akan bacakan untuk kita semua. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 menyatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Demikianlah pembacaan firman kita. Nah adik-adik, Bunda mau bercerita. Kitab 1 Tesalonika ini, khususnya 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, merupakan surat pertama dari Rasul Paulus. Surat yang dibuat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika berisi ucapan syukur, ucapan sukacita Rasul Paulus karena jemaat Tesalonika tetap hidup dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan dan pengharapan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami. Nah adik-adik, iman, kasih, ketekunan dan pengharapan yang dirasakan atau yang dialami oleh jemaat Tesalonika merupakan suatu bukti nyata teladan pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini membawa dampak yang sangat luar biasa, di mana karena teladan Rasul Paulus ini, jemaat Tesalonika menjadi kuat dan menjadi berani karena mereka percaya bahwa ada Roh Allah yang turut bekerja. Nah adik-adik, bukti nyata bahwa jemaat Tesalonika ini tetap bersukacita, tetap penuh ketekunan, tetap penuh kasih dan pengharapan di dalam kehidupan mereka, memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan mereka, dapat dilihat di mana jemaat Tesalonika ini menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, tidak hanya bagi orang-orang yang berada di Makedonia dan Akhaya saja adik-adik, tetapi jemaat Tesalonika ini menjadi teladan bagi semua orang. Bukti nyata bahwa jemaat Tesalonika ini menjadi
teladan di mana mereka meninggalkan berhala, mereka meninggalkan memuji dan menyembah berhala dan kembali menyembah Tuhan. Selain itu, mereka juga menyerahkan diri dan hidup mereka untuk melayani Tuhan dan menyembah Tuhan. Jemaat Tesalonika juga tekun dalam menantikan anak Allah, adik-adik. Jemaat Tesalonika ini terus bersuka cita. Mereka bersuka cita dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi penderitaan. Jemaat Tesalonika tetap bersyukur atas kehidupan yang mereka alami. Nah, banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan jemaat Tesalonika pada zaman dulu, adik-adik. Saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19. Tentu karena wabah COVID-19 ini mengakibatkan kita tidak dapat berkumpul, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kita harus tetap bersuka cita, adik-adik. Sama seperti jemaat Tesalonika. Mereka bersuka cita dalam kesulitan dan penderitaan yang mereka alami untuk memuji Tuhan. Kita juga harus bersuka cita. Kita juga harus penuh pengharapan. Kita juga harus tekun dalam memuji Tuhan. Karena dengan kita bersuka cita, dengan kita berpengharapan, kita menjadi teladan Yesus Kristus, adik-adik. Kita menjadi teladan Yesus Kristus tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi semua orang. Banyak penderitaan yang kita alami karena wabah COVID-19 ini. Ada yang mama papanya kehilangan pekerjaan. Kemudian kita tidak dapat bertemu dengan teman-teman. Kita tidak dapat bersekolah. Kita tidak dapat bebas ke sana kemari. Kita hidup dalam ketakutan. Tetapi di dalam semua hal itu, kita tetap harus bersuka cita, adik-adik. Kita harus semakin bertumbuh, semakin berbuah iman kita dalam penderitaan ini. Kita harus menyadari bahwa setiap orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan Yesus harus menjadi teladan bagi semua orang. Kita harus menjadi teladan Yesus Kristus. Nah, pasti adik-adik berpikir, jadi teladan Yesus Kristus, gimana caranya? Bunda mau nanya, adik-adik mau tidak menjadi teladan Yesus Kristus? Ada, siapa yang mau? Ayo, angkat tangannya. Ayo, siapa yang mau? Pasti ada kan bilang gini, Bunda, susah loh menjadi teladan Yesus Kristus. Memang susah, adik-adik. Memang sangat susah di tengah-tengah kehidupan yang kita alami saat ini untuk menjadi teladan Yesus Kristus. Tetapi kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh sedih. Kita harus tetap bersuka cita. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Banyak kok caranya adik-adik untuk menjadi teladan Yesus Kristus.
tidak harus menjadi pengabar Injil, tidak harus mewartakan firman Tuhan untuk menjadi teladan Yesus Kristus. Banyak contohnya saat ini karena wabah COVID-19, kita pasti hidup dalam ketakutan. Kita pasti hidup dalam keterbatasan. Kita tidak bebas kesana kemari. Kita tidak bebas bertemu dengan keluarga kita. Kita pasti takut, bagaimana ya kalau nanti aku kena? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Banyak pertanyaan, banyak ketakutan yang kita alami. Tetapi adik-adik, sebagai anak Tuhan, sebagai pribadi, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita harus semakin bertumbuh. Kita harus semakin rajin berdoa, semakin rajin baca Alkitab, semakin rajin IMPA, walaupun saat ini IMPA tetap dilakukan secara online. Adik-adik bisa ajak mama, ajak papa, ajak kakak, kemudian ajak om, ajak opa, nenek, atau keluarga yang ada di rumah untuk sama-sama berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Nah, contoh lainnya apa adik-adik? Karena saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, pasti kemana-mana kita itu akan selalu pakai masker. Kita akan selalu cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Nah, jika adik-adik melihat orang atau saudara atau keluarga yang tidak memakai masker, yang tidak mencuci tangan atau tidak menjaga jarak, adik-adik bisa menegurnya, tetapi dengan cara yang sopan. Misalnya, ada om nih yang bertamu ke rumah adik-adik, tetapi begitu dia mau masuk dalam rumah, omnya tidak cuci tangan. Nah, adik-adik bisa bilang begini, om, maaf ya, om bisa cuci tangan dulu ya di luar, baru boleh masuk ke rumah. Nah, contoh lainnya jika mama papanya mau keluar, pergi ke pasar belanja, dan lupa pakai masker, adik-adik bisa bilang, mama, papa, sekarang kan lagi wabah COVID-19, pakai maskernya, biar gak ketularan. Tapi dengan cara yang sopan menyampaikannya adik-adik. Contoh lainnya adalah di rumah. Jika mamanya meminta tolong adik-adik untuk membereskan mainan, adik-adik harus melaksanakannya. Jangan saat mamanya bilang, Keisha, tolong rapikan dulu mainan adiknya. Kemudian adik Keisha mengatakan, entar mama, sebentar lagi. Tetapi nggak dilakukan. Itu tidak menjadi teladan Yesus Kristus. Tetapi gitu mama mengatakan, Keisha, tolong rapikan mainan adiknya. Keisha langsung merapikan, membantu mamanya merapikan mainan adiknya. Itu juga menjadi teladan Yesus Kristus adik-adik. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bunda percaya adik-adik dan bunda dan orang-orang di sekitar kita dapat menjadi teladan Yesus Kristus. Nah, bunda juga mau mengajak adik-adik mengatakan, aku mau menjadi teladan Yesus Kristus. Tetapi dengan yang semangat. Ayo berdiri, kita ucapkan bersama-sama, tapi dengan suara yang keras dan penuh semangat. 1, 2, 3. Aku mau menjadi teladan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, demikian firman bunda. Kiranya adik-adik dan bunda dapat menjadi
Teladan Yesus. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang tibalah saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Ayo, sifat berdoanya bagaimana? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya dengan firman-Mu ini kami dapat menjadi orang yang lebih bersyukur, yang hidup dalam pengharapan, hidup dalam kasih, dan hidup dalam sukacita, walaupun dalam keadaan sulit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami dari Bapak Presiden hingga ke jajaran terendahnya. Kiranya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin kami dapat membawa dampak yang lebih baik pada kami rakyatnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, serta rezeki, sehingga mereka dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gerejamu, GPIB, terutama GPIB Peniel Singaraja. Kiranya jemaatmu di GPIB Peniel Singaraja dapat menjadi jemaat yang lebih berpengharapan dan lebih bersukacita, terlebih-lebih dalam situasi yang sedang dihadapi saat ini. Kiranya kami dapat tetap tekun dalam kasih dan dalam pelayanan, memuji nama-Mu walaupun kami tidak dapat bertemu satu dengan yang lain, bersekutu untuk memuji nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Christine Jama Kaunam beserta keluarga yang telah Engkau tempatkan di GPIB Peniel Singaraja. Kiranya beliau dapat membimbing kami, jemaatnya, agar selalu hidup dalam nama-Mu. Berikanlah beliau beserta keluarga kesehatan, sehingga beliau juga tetap hidup dalam sukacita dan pengharapan yang tiada hentinya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, tenaga kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan dalam melawan COVID-19 ini. Kiranya berilah mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa agar wabah COVID-19 ini dapat segera berlalu, sehingga kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu untuk selalu bersama di gedung gereja. Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Marilah sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aktivitas kelas TK, adik-adik membuat ciprakan tangan adik-adik, lalu di dalamnya dibuat tulisan "Aku mau menjadi teladan Yesus Kristus".
Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, saatnya kita akan kembali memuji Tuhan adik-adik. Untuk apa? Untuk apa, Bunda? Untuk membawa persembahan kita adik-adik. Iya, kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu judulnya Hidup kita yang benar. Siapkan adik-adik ya untuk persembahannya. Ya, lagunya bisa adik lihat di sini ya. Sudah memberikan persembahan ya. Saatnya kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Seperti biasa adik-adik ya, sikap doa yang baik, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang sungguh baik dan teramat baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya Tuhan, hari ini kami boleh mempersembahkan apa yang boleh kami miliki. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini supaya menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria berapa Bunda? 334. Ya Tuhan, tolong kami. Kita pakai gerakan ya. Gerakannya ikuti Bunda ya adik-adik. Lagunya baru juga loh Bu. Iya ya, baru juga loh adik-adik. Diulang dua kali ya. Adik-adik masih tetap berdiri ya adik-adik. Berdiri adik-adik. Kita akan menutup ibadah dan kita akhiri dengan berdoa. Sikapnya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami telah selesai beribadah infak Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau telah menyertai kami. Terima kasih karena kami dapat memuji nama-Mu Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi dapat kami pergunakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkatilah hari-hari kami sepanjang hari ini Tuhan bersama dengan keluarga kami. Apapun aktivitas yang akan kami lakukan, kiranya Engkau memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati kami sepanjang hari ini. Haleluya.
Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita udah mengakhiri dan jangan lupa ya Bunda ya, Kerjakan aktivitasnya dan tunggu apa ya. Iya, kita tunggu aktivitasnya. Jangan lupa apa dari pesan firman tadi ya Bunda ya. Adik-adik harus menjadi teladan bagi Tuhan Yesus. Dengar-dengaran orang tua ya, rajin berdoa Dan ya. jangan lupa harus selalu mematuhi protokol Kesehatannya itu 3M. Apa aja Bunda? Pakai masker. Iya, pakai masker. Apa ya? Mencuci tangan. pakai sabun ya adik-adik. Kemudian apa ya Bunda? Menjaga jarak. Oke adik-adik, Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah.